Sarvesham Shantir Havatu, Sarvesham Shantir Havatu, Sarvesham Purnam Havatu, Sarvesham Purnam Havatu. Dari sinilah saya kemudian mau menjelaskan apa fenomena yang terjadi saat ini, ya. Kita ini sedang ada di persimpangan. Di satu sisi kita ini sedang siap-siap tinggal landas untuk secara global kita mengalami kebangkitan spiritual menuju kepada realisasi bumi surgawi atau kerajaan surgawi seperti yang dibangun oleh Yesus zaman dulu, gitu ya. Itu satu arah. Tetapi tantangannya juga makin kuat yang menghalangi untuk itu terjadi. Dan ini tuh kalau bisa dibilang kekuatan gelap itu betul-betul gotong royong. Yang tadinya jin Arab sama siluman Jawa itu saling sikut-sikutan, ya, ini pada kolaborasi akur. Iblis sama alien nakal-nakal yang tadinya musuhan sekarang bisa benar akur karena punya common enemy. Nah, dan mereka ini yang tidak kelihatan ini bisa mengejawantah menjadi manusia. Saya kasih tahu aja lah ya, kalau ada manusia nyebelin banget sudah isinya iblis itu sudah. Enggak, Bu Intan, enggak. Ya, jangan sebut nama, jangan. Ya. Nah, ini yang nggak kelihatan dengan kelihatan ini bermanuver bersama, ya. Salah satu yang kemudian muncul adalah virus corona. Ini bagian dari sebuah fenomena global di mana intinya adalah manusia itu mau disekam oleh ketakutan. Karena apa? Kekuatan gelap ini mendapatkan energi dari ketakutan kita. Dia tuh makin kuat. Kalau dia makin kuat, dia makin bisa membendung gerakan spiritual ini, gitu loh. Ya. Nah, kalau pada tataran lebih sederhananya, ya ini sebetulnya senjata makan tuan. Amerika nembak ke Cina, ternyata balik lagi. Udah begitu aja. Ya. Nah, di kita sebetulnya Pak Jokowi itu sedang bertahan untuk tidak mengikuti arus ini. Tapi sempat jebol ketika dia mengumumkan yang dua, karena dipaksa terus. Nah, pada saat yang sama ada agen-agen kejahatan itu yang kemudian memanfaatkan dengan membuat panik, bikin pengumuman. Ih, boleh. Kenapa? Kenapa boleh marah? Ini bukan kepentingan egoistik. Saya punya hak untuk menghancurkan orang-orang kayak begitu untuk menyelamatkan kemanusiaan. Boleh. Lihat aja. Saya itu sebetulnya punya dua sisi kok, Bu. Punya dua sisi. Jadi sisi yang sering muncul itu sisi saya yang lembut, ya. Ya. Sisi yang apa namanya sabar, dibully apa juga nggak pernah marah gitu, tawa aja. Ya. Tapi kalau sudah momennya tiba, saya itu bisa sadis banget, nggak ada kompromi. Ya. Tetapi itu bukan untuk kepentingan egoistik saya, untuk menyelamatkan orang, menyelamatkan banyak orang. Nah, saya hanya hendak menegaskan bahwa ini sedang terjadi sebuah pergulatan yang dahsyat, ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah baperan, nikmati aja semua prosesnya, setialah kepada Tuhan, dan kalau bisa berkomitmen untuk ikut sama-sama membangun bumi surgawi ini, gitu loh, ya. Pancarkan kasih Anda, jangan ikut-ikutan terjebak oleh rasa panik dan takut, gitu loh. Dalam meditasi terus aku pancarkan kasih murniku pada semua, aku sebarkan kebahagiaanku pada semua, biarlah semua waras, ya. Yang nggak waras biarlah sudah selesai hidupnya. Begini. Loh, daripada nih, hidup yang banyak itu hancur gara-gara maunya dia, gara-gara ambisi dia. Jangan. Iya. Gitu. Itu bukan doa egoistik, itu doa yang realistis. Jangan sok baik juga. Sok baik itu dunianya hancur. Serius. Kalau baik beneran ya kayak tadi. Kayak tadi baik beneran itu. Jadi yang memang dikasih dengan lembut, dikasih dengan lembut, yang harus dicicip. Udah, harus tegas. Ya, oke, begitu. Silakan jika ada pertanyaan. Jadi Pak Jokowi harus sabar.
Ya, sekarang sudah dia melakukan tugasnya dengan benar. Tetapi kan timnya ini harus diberesin. Ya, kita lihat aja lah dan beberapa hari ke depan. Ada yang kena corona lagi tuh. Ya, kita juga gini loh, ya. Ini banyak fake-nya gitu loh. Sekarang kelas menteri kena corona itu gimana logikanya, dia habis ngapain? Siapa? Menhub. Iya, Menhub memang habis ngapain dia? Udah bisa di luar? Ya pokoknya udahlah, udah. Ini banyak permainan opini ya. Udah kita lihat saja lah nanti ya. Tapi benar yang ada beberapa di sini ini udah mulai benar kan? Ya pokoknya kita sedang dalam proses untuk memulihkan ini semua ya. Ada satu permainan yang sedang berjalan ini. Kita lihat nanti siapa yang menang ya. Yang pasti kalau kita kalah kita akan mengalami resesi global. Kalau kita menang ya kita satu dan gitu aja. Coba ya kalau isu lockdown ini dijadikan sebagai kebijakan, coba kita mau apa? Mau meditasi ini kagak bisa, itu gimana? Itu yang disukai sama si makhluk kegelapan. Iya serius, makanya kita lawan gitu loh. Gitu. Makanya orang saya takut ke Elpa, ya saya sih justru mau nekat. Selama saya bisa datang ke sana, apapun ancaman saya akan datang. Iya, lockdown juga kalau bisa masuk lewat apa? Iya. Jangan nggak pulang ya. Okay. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya atau berbagi cerita silakan. Ya. Oh ya, sebelum saya memberi kesempatan bertanya, nah dalam rangka membuat Anda siap menjadi bagian dari proses membangun bumi surgawi ini, upgrading yang berkelanjutan, upgrading yang serius itu dilakukan bagi Anda. Ya, Anda dihubungkan dengan ini. Dengan yang sejati di dalam diri Anda. Jiwa Anda dimurnikan. Lapisan-lapisan tubuh ditata. Sampai ke fisik juga tadi ditata. Semua kelenjar dioptimasi sempurna. Supaya apa? Gimana ngomong bumi surgawi pengek? Nggak bisa. Ngomong tuh harus realistis. Ngomong bumi surgawi minimal kayak saya seger, sehat, ceria. Itu pantas. Ya. Nah, tapi ada juga sebegitu, dan ini saya kasih ininya. Gini loh, ada satu rahasia. Itu kelenjar timus itu sumber dari kekuatan penyembuhan. Ya, kelenjar timus itu pada anak-anak kecil yang normal, itu dia aktivasi sempurna 100%. Kenapa? Karena anak kecil itu nggak punya ketakutan, nggak punya hal yang ada cuma happy, senang ya gitu ya. Nah, ketika orang mulai banyak mikir, nah itu kelenjar timus itu drop. Nah ketika drop itu orang mulai banyak sakit gitu ya. Termasuk ya pokoknya orang semakin menua itu karena kelenjar timusnya tidak bekerja dengan optimal. Nah kalau dibalik prosesnya kelenjar timusnya diaktifasi sempurna, penyembuhan regenerasi sel itu bisa berjalan ajaib. Itulah rahasia Mahadaya Skincare. Ayo dong belajar timus kita udah dulu. Kan tadi udah. Tapi Bu Intan, kalau Bu Intan dikasih kesempatan untuk menjadi muda, tolong gunakan untuk membangun bumi surgawi, ya. Jangan lihat surga sendiri. Kalau kita bicara tentang satu sosok dari masa silam, itu memang kita harus memilah antara kepercayaan dengan kenyataan. Apa yang kita percayai belum tentu itu kenyataannya. Misal, ada sosok yang dibilang, oh orang ini jernih sekali, baik sekali, itu kan kita diminta untuk percaya. Nah kadang-kadang kenyataannya tidak seperti itu. Bagaimana kita bisa tahu? Ya jangan minta lagi diomongin dari saya. Karena kalau saya ngomong, ibu nanti soal percaya nggak percaya lagi. Jadi heninglah supaya ibu nanti tahu. Selamat kan? Maaf Pak. Nah sebentar tenang. Mas, nama lengkap Anda siapa? Noel Setiadi. Oke, gini ya. Tadi Mas Noel Setiadi bicara tentang seseorang yang dianggap ini sebagai santa.
Ya. Enggak tadi. Kalau kemarin belum menyebut nama. Tadi nyebut nama seseorang, Santa bukan Santo. Santa yang sangat populer. Ya. Dia nanya. Ya. Atau sebetulnya bukan nanya, tapi memberi pernyataan dulu. Saya bilang, yang benar. Nah, sekarang supaya tahu kenyataannya, silakan Mas Noel hening, tanya kepada diri sejati, lalu rasakan orang itu yang disebut tadi jiwanya sekarang damai apa enggak? Ternyata jawabannya enggak. Ya. Bukan kata saya, tapi beliau yang mengalami sendiri bagaimana tersingkap kenyataan. Enggak. Ya. Nah, jadi ibu, ya, sebetulnya nggak usah saya jelasin, udah jelas ini. Ya. Jadi ibu silakan heninglah, nanti ibu akan tahu kok. Ya. Kalau tidak saya sebutkan, berarti energinya tidak perlu Anda terima. Ya, sederhana. Ya, saya kan nggak pernah nyebut Superman, Batman kan, tidak ada cuma. Tapi, ya iya. Jadi yang nggak saya sebut itu, ya sudah. Nggak ada sesuatu yang berguna buat Anda. Dia juga lagi susah. Saya nggak menjelekan siapa-siapa kan? Selamat lagi. Oh iya nggak apa-apa, biarin. Nanti meriahnya 3 bulan. Santai bu, hening. Kayak gini Bapak. Saya coba kayak Pak Guru ya, kayak tadi pagi mau pakai baju hijau apa baju ini gitu. Saya juga hening. Ternyata saya juga belum terhubung, jadinya saya nggak bisa memutuskan dari hati nurani saya gitu. Jadinya saya pakai pikiran aja. Nggak apa-apa. Saya kasih tahu ya. Sebelum ibu datang ke sini, tingkat keterhubungan dengan Gus Jati itu di bawah 5% kalau pakai angka. Sekarang sudah 50%. Udah maju. Sabar. Ya. Tenang, nanti udah 100%, baru ibu nanti bisa itu. Termasuk menyingkap banyak rahasia yang lain ya. Sekarang masih kaget-kaget dulu. Iya, kaget-kaget lu wajar loh. Santai aja ya. Oke. Terima kasih Bu Yani. Ya. Silakan yang lain. Ini sekarang masih begitu semuanya. Iya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ayo Bu, tanya lagi Pak. Mandala, format-format yang itu membawa makna atau pesan tertentu. Ya, gitu. Jadi kenapa saya pakai batik ya? Ini nggak asal-asalan. Ini kalau dalam ilmu kuno namanya yantra. Yantra itu ilmu secret geometri. Jadi permainan bentuk tertentu itu akan menciptakan pancaran energi tertentu. Jadi batik itu tuh betul-betul memang mewakili sebuah semangat atau sebuah spirit, nggak asal-asalan. Ini saya lagi mainan energi bagi batik ini. Kenapa nggak saya pakai baju pink aja kan? Iya. Iya beda. Kayak tukang somai. Pas lulus. Oke, ya. Silakan jadi. Tapi gini, tidak semua mantra, terutama yang sekarang selebaran ada di YouTube segala macam itu bisa Anda pakai untuk mengiringi Anda meditasi. Banyak yang tidak jernih. Ya. Makanya saya selalu menseleksi mana mantra-mantra yang itu bisa dipakai. Gitu. Karena kalau enggak, Anda dengerin, Anda tambah nanti malah kesambet. Tapi yang Indian bagus. Enggak semua. Apapun juga, mau mantra Arab, mantra India, mantra Jawa. Itu kalau kita betul-betul ngerti, ya, itu banyak yang ini. Termasuk yang lain India juga sama aja, itu beda-beda. Harus dengerin dulu, sehingga kita tahu. Ya, nanti ya. Musik gospel juga enggak? Enggak semua. Saya pernah ngecek banyak versi Ave Maria, itu beda-beda. Itu beda-beda energinya, padahal sama isinya, tapi beda tergantung siapa yang menyanyikan. Maka perlu kembali ke sini lah, hati-hati. Ya. Ya. Sama, apapun juga, mau tebetan mantra, mau apa itu sama. Misalnya mantranya Om Mani Padme Hum, itu bisa beda-beda, versinya macam-macam beda-beda. Hati-hati. Apalagi TikTok ya.